Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dengan NIM 09011182025001 dari kelas SKA Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cyber etik, yang mana bertujuan untuk memenuhi mata perkuliahan ke etika profesi yang diampu oleh Bapak Rahmat Fadli Isnanto, SSI MSc. Baiklah, adapun materi yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai definisi cyberetik, penjelasan cybercrime, contoh pelanggaran cyberetik, serta contoh kasus cyberetik. Yang pertama, definisi cyberetik. Cyberetik adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT. Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antara pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak adanya batas yang jelas secara fisik serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang membuat setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyberetik yang berlaku. Selanjutnya, penjelasan cybercrime. Adapun cybercrime sendiri itu merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai alat kejahatan utama. Lalu, cybercrime sendiri memiliki berbagai karakteristik yang unik. Adapun karakteristik tersebut yaitu ruang lingkup kejahatan, jenis kerugian yang ditimbulkan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, serta modus kejahatan. Selain memiliki karakteristik, cybercrime juga memiliki berbagai jenis. Adapun jenis-jenis cybercrime menurut aktivitasnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unauthorized access to computer system and service. Yang kedua, illegal content. Yang ketiga, data forgery. Yang keempat, cyber espionage. Yang kelima, cyber sabotage and extortion. Yang keenam, offense against intellectual property. Yang ketujuh, infringement of privacy. Yang kedelapan, cracking. Dan yang kesembilan, carding. Selanjutnya, contoh pelanggaran cyberetik. Adapun contoh pelanggaran cyberetik yaitu yang pertama, cybercrime. Yang mana seiring dengan perkembangan zaman, banyak cara yang dilakukan dalam kejahatan di dunia maya atau disebut cybercrime. Yang kedua, penipuan. Kejahatan yang sekarang sedang marak di dunia maya adalah penipuan. Penipuan dalam bentuk transaksi jual beli barang dan jasa. Modus operandi penipuan online ini pun dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menjual melalui milis, melalui forum, melalui mini iklan, serta teks AD dengan mengaku berada di kota yang berbeda dengan calon mangsanya. Mereka memancing kelemahan dari para calon pembeli yang tidak sadar mereka sudah terjebak. Lalu yang ketiga, spyware. Yang mana sesuai dengan namanya, spy yang berarti mata-mata, dan ware yang berarti program. Maka spyware yang masuk dalam kategori malicious software ini memang dibuat agar bisa memata-matai komputer yang digunakan. Tentu saja sesuai dengan karakter dan sifat mata-mata, semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Setelah memperoleh data dari hasil monitoring, nantinya spyware akan melaporkan aktivitas yang terjadi pada VC tersebut kepada pihak ketiga atau si pembuat spyware. Kemudian, contoh cyberetik. Di sini saya akan membahas mengenai dua contoh kasus cyberetik yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Adapun contoh kasus pada cyberetik di Indonesia yaitu yang pertama, kasus penggelapan uang di bank. Pada tahun 1982 telah terjadi penggelapan uang di bank melalui komputer sebagaimana diberitakan Suara Pembaharuan edisi 10 Januari 1991 tentang dua orang mahasiswa yang membobol uang dari sebuah bank swasta di Jakarta sebanyak Rp372.100.000 dengan menggunakan sarana komputer.
Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer adalah berupa komputer network yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet. Pada kasus tersebut, modusnya adalah murni kriminal. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Sebagai penyelesaiannya, karena kasus tersebut adalah termasuk penggelapan uang pada bank dengan menggunakan komputer sebagai alat melakukan kejahatan, sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka orang tersebut diancam dengan pasal 362 KUHP atau pasal 378 KUHP, tergantung dari modus perbuatan yang dilakukannya. Lalu kasus yang kedua yaitu kasus hacking. Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet, lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS atau Denial of Service. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target sehingga tidak dapat memberikan layanan. Pada kasus hacking ini, biasanya modus seorang hacker adalah untuk menipu atau mengacak-ngacak data sehingga pemilik tersebut tidak dapat mengakses web miliknya. Untuk kasus ini, pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus device atau hacking yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Lalu kasus yang ketiga yaitu kasus carding. Carding merupakan salah satu jenis cybercrime yang terjadi di Bandung sekitar tahun 2003. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Para pelaku yang kebanyakan remaja tanggung dan mahasiswa ini digerebek aparat kepolisian setelah beberapa kali berhasil melakukan transaksi di internet yang menggunakan kartu kredit orang lain. Para pelaku rata-rata beroperasi dari warnet-warnet yang tersebar di kota Bandung. Mereka biasanya bertransaksi dengan menggunakan nomor kartu kredit yang mereka peroleh dari beberapa situs. Namun lagi-lagi, para petugas kepolisian ini menolak menyebutkan situs yang dipergunakan dengan alasan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Modus kejahatan ini adalah pencurian, karena pelaku memakai kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan di situs lelang barang. Karena kejahatan yang dilakukan, mereka akan dibidik dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 363 tentang pencurian, dan pasal 263 tentang pemalsuan identitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus yang ada di luar negeri. Adapun kasus yang pertama yaitu kasus Safed versus Publik Amerika Serikat. Sesungguhnya cybercrime law milik Paman Sam sudah menjerat cukup banyak hacker hitam di negara tersebut. Tahun 2005 lalu tercatat ada puluhan pelaku cybercrime yang diringkus. Salah satunya adalah mantan karyawan perusahaan search engine Alta Vista. Peristiwanya sudah cukup lama berselang, Juni 2002. Namun aksi yang dilakukan oleh Lauren Safed ini baru diputuskan oleh Pengadilan Negeri California pada 2005 kemarin. Safed didakwa bersalah karena menyusup ke dalam sistem jaringan komputer Alta Vista dan menimbulkan kerusakan di dalamnya. Lelaki berusia 30 tahun asal Kirkland ini telah menggunakan password dan username karyawan Alta Vista untuk mengakses jaringan komputer tempat ia pernah bekerja itu dari rumahnya di Mateo, California.
Sejumlah data penting AltaVista telah dihapus dan dirusak oleh Safed tanpa sepengetahuan karyawan lain. Safed resmi didakwa bersalah pada Juli 2004. Ia dikenai pasal yang mengatur ihwal pelarangan mengakses tanpa izin ke sistem komputer yang dilindungi, yakni pasal 18 Amerika Serikat ayat 1030A nomor 4. Jerat lain adalah pada pasal yang sama ayat 1030A nomor 5 tentang mengakibatkan kerusakan pada sistem komputer yang dilindungi. Safed dikenai hukuman penjara 5 tahun dan denda sebesar $250.000 Amerika. Tertangkapnya Safed adalah hasil investigasi bersama antara pihak Computer, Hacking and Intellectual Property atau CHIP, Unit of the United States Attorney Office and Federal Bureau of Investigation atau FBI. Kemudian kasus yang kedua yaitu kasus Anthony S. Clark versus Publik Amerika Serikat. Kasus paling gres yang diputus Hakim Amerika Serikat adalah pembuat program Worm Anthony Scott Clark. Pemuda asal Oregon ini masih berusia 21 tahun waktu didakwa oleh penuntut umum Kevin V. Ryan pada Desember 2005 lalu. Penyebabnya terkesan simpel, tetapi fatal akibatnya. Clark sepertinya iseng menyerang situs belanja online eBay dengan worm buatannya. Akibat ulahnya itu, Clark berhasil menginfeksi begitu banyak komputer yang mengunjungi eBay pada bulan Juli dan Agustus 2003. Selama periode itu, Clark menyebarkan kerusakan berupa Distribute Denial of Service atau DDoS pada situs eBay. Serangan DDoS merupakan salah satu jenis serangan yang menyebabkan terjadinya penolakan terhadap perintah user. Target dari aksi ini adalah sistemnya. Selama kurun waktu itu pula, Clark telah menghasilkan sekitar 20.000 bot yang dihasilkan program worm-nya. Bot ini masuk melalui celah kelemahan yang terdapat pada Windows Operating System Remote Procedure Call for Distribute Component Object Model alias RPC-DCOM. Bot ini beraksi melalui server Internet Relay Chat atau IRC. Begitu user terkoneksi melalui log, lalu Clark tinggal menginstruksi agar bot melakukan serangan DDoS pada komputer yang berhubung ke internet. Secara personal, Clark memerintahkan agar bot-bot itu merilis serangan DDoS pada server bernama adbyad.com. Maka, bukan hanya komputer yang terhubung dengan IRC saja yang terinfeksi, melainkan juga situs eBay. Atas tindakannya ini, Clark dijerat pasal 18 Amerika Serikat ayat 1030A5AI, A5BI, C4A, dan 2 dengan tuntutan penjara maksimum 10 tahun dan denda $250.000 Amerika. Pada tanggal 3 April 2006 akan dijadwalkan ketok palu terakhir oleh Hakim James Ware. Baiklah, mungkin begitu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.